bersama-sama di tahun lalu dan tahun ini mulai memikirkan mengenai gereja, renovasi dan juga segala macam hal untuk mengupayakan gereja kita menjadi tempat yang baik, yang nyaman untuk beribadah, untuk berkumpul sebagai komunitas. Hal itu didasari dari pengalaman, dari sejarah, peristiwa-peristiwa dalam umat Katolik di Depok ini. Kita tahu di Depok ini tahun 1892 sudah ada orang Depok yang dibaptis di Bogor. Jadi artinya sejak itu memang ada orang yang berasal dari Depok ini yang menjadi Katolik, tapi tidak merayakan Ekaristi di Depok, tapi mengikutinya ke Bogor. Baru sekitar 1927 baru mulai ada kunjungan-kunjungan pastor ke Depok ini untuk perayaan Ekaristi, walaupun tidak teratur. Itu berarti memang ada, hanya belum punya tempat dan mungkin belum banyak. Maka ada kunjungan-kunjungan, perayaan, ibadah yang dilakukan di rumah seseorang atau beberapa orang yang memiliki tempat yang memungkinkan untuk itu. Sampai di tahun 40 terjadi seperti itu. Ketika Jepang datang memang itu kemudian berhenti. Setelah kemerdekaan, dalam catatan memang 1947 mulai lagi ada pelayanan di sini. Kita tahu Depok ini bagian tanah Perdikan yang waktu kemerdekaan awalnya belum tergabung di kemerdekaan Indonesia, jadi kemudian masuklah ke situ setelah kemerdekaan bangsanya. Nah, 1947 mulai pelaksanaan itu dan Fransiskan mulai ambil bagian di situ di tahun itu, karena Fransiskan mulai mengerjakan di Batavia dan juga di Bogor dan Sukabumi, sehingga ada kunjungan-kunjungan yang lebih teratur, sehingga tahun 1950 kan tanah Melati 4 itu dibeli. 1950 itu tanah Melati 4 itu dibeli, kemudian mulailah dibangunkan gereja di situ. Tahun 60 baru menjadi paroki dengan gereja kecil yang di unit atau umatnya tidak terlalu banyak, tetapi sudah menjadi paroki dan memiliki tempat ibadah yang kokoh pada saat itu di Melati 4, di ruang yang sekarang kita sebut ruang Roma itu. Mulailah dipikirkan memiliki gereja yang lebih luas yang sekarang kita gunakan di gereja Santo Paulus yang sekarang ini ada. Itu tahun 86 dan diberkati tahun 88. Jadi pembangunan kurang lebih seperti itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa para pendahulu kita mengupayakan tempat yang baik untuk perayaan Ekaristi dan meninggalkan jejak-jejak yang boleh kita katakan kita banggakan dan kita syukuri dalam hal itu. Sampai tahun 88 dan seterusnya pertumbuhan lebih seru lagi, tumbuh lagi setelah tahun 2000 ya, tahun 2005 dan seterusnya sampai di sini Depok itu istimewa. Saya masih merasakan tahun 2002 sampai 2004 naik sepeda motor dari Cipanas ke Depok setiap Selasa untuk mengajar. Saya sampai tahun 2007, Desember 2007, dari tahun 2002 sampai 2007 saya bertugas di Cianjur dan di Cipanas. Saya setiap Selasa mengajar di novisiat. Turun gunung katanya. Iya. Turun gunung. Jadi saya sampai hafal jalan Kalimulia itu, jalannya dulu ujung dari Kota Kembang itu yang masih rawan, artinya saya juga jalan lewat situ takut-takut, tapi saya nggak takut karena kalau mau ambil apa dari saya. Nggak ada apa-apa. Nah, dulu masih nggak ada apa-apa, jadi kemudian nampak sekali setelah tahun itu 2012 sudah kelihatan sekali di situ sudah banyak kemajuan. Saya pernah tahun 2013 sepulang saya tahun 2012 saya pulang dari studi di Roma tahun 2008 2011 kan saya studi di Roma. Lalu pulang kemudian mau mengunjungi
makamnya para romo di sini dari novisiat. Saya bilang ke Romo waktu di situ Romo Boni, saya bilang saya berangkat sendiri saja ke situ, pasti saya masih ingat. Saya tidak ingat. Kelewatan karena saya pikir dulu kan gampang itu nggak ada apa-apa. Ini rumah semua sudah ketahuan itu kelurahan itu nggak kelihatan itu. Lalu saya bolak-balik mana? Nah itu tambah bahwa pertumbuhannya begitu pesat, gitu ya, sampai ke tempat sini juga sama. Dulu ada di Citayam sana ada Pak apa tuh Pak tentara itu Pak Petrus tuh, masih ada. Iya, Itu juga masih saya bingung-bingung rumahnya beliau, tapi lalu tahu. Nah, sempat lewatin sini nggak dulu Pater jalurnya? Ini mana nih? Sambung kampung di Ya lewat depan Citayam, saya Citayam tidak masuk sini lah. Dari dulu itu sudah sangat kuat, sehingga wajar kalau gereja kita ini sudah sedemikian penuh. Lihat aja hari Rabu kemarin, itu penuh. Pagi aja itu pagi. Dan itu tidak hanya itu, hari Minggu saja kalau ini sudah kelihatan penuh. Dengan banyaknya orang, fasilitas yang digunakan itu akan lebih cepat rapuh karena dipakai banyak orang. Maka banyak terjadi kerusakan sana sini atau haus sini sana, itu wajar. Itu sebabnya kita harus berpikir membangun tempat yang lebih layak. Maka di sebelah sejak tahun lalu kita memikirkan untuk merencanakan. Menurut Romo Guris zamannya beliau di sini juga sudah dipikirkan, hanya belum dijalankan bagaimana pelan-pelan melaksanakan itu ya. Nah sekarang kesempatan bagi kita merawat, membentuk gereja kita atau menyusun kembali, membangun kembali menjadi semacam juga warisan untuk generasi berikut. Jadi untuk kita yang sekarang mendapat warisan dari generasi yang lalu, kita memberi warisan generasi yang lama yang akan datang dengan apa yang baik yang kita bisa tinggalkan, kita wariskan kepada mereka. Oleh karena itu panitia ini dibentuk bukan hanya untuk mengikuti keinginan Romo Paroki, tapi kita pasti semua umat ingin punya tempat yang baik. Maka itu dibuatlah, disusun kepanitiaan. Nah, kepanitiaan memang kita sudah susun. Waktu itu kami menyusun panitia itu berdasarkan saudara-saudara para ketua wilayah dan semua umat yang biasa aktif di gereja. Panitianya bukan orang yang nggak pernah muncul. Bahkan ketika kami menyusun ketua panitia, pengurus panitia itu Romanto mengumpulkan ketua-ketua wilayah atas inisiasi Pak Bua, kumpulkan lalu mulai dihitung siapa menjadi pengurus gitu. Paling akhir karena beliau tidak omong dari awal, kepilih jadi ketuanya. Jadi kalau yang ngomong dari awal itu jangan jadikan bagian bukan ketua itu. Nah, beliau tidak omong dari awal, lalu saya kepilihlah jadi ketua. Nah, itu sudah. Sekarang jadi banyak omong. Nah, itu banyak omong sekarang. Kalau banyak omong. Nah, memang seperti itu. Jadi bukan karena beliau pakai kampanye menjadi ketua panitia, enggak ada. Saya yakin orang Katolik nggak ada yang kampanye ketua wilayah. Saya yakin ketua panitia nggak ada yang kampanye. Bener banget Pak. Nah, tapi itulah kita ini kan dipilih, bukan kita mau berdesak-desaan merebut posisi itu, karena dipilih. Jadi tidak mereka panitia ini. Ya, memang ini istimewa. Kita ketika menyusun panitia belum mendapatkan izin pembangunan dari Bapak Uskup, kita sudah mulai Bapak Ibu waktu itu ya. Jadi belum dapat izin dari Bapak Uskup, kami sudah pasang batu pertama. Kami sudah pasang batu pertama sebelum dapat surat izin dari Bapak Uskup. Karena kami tahu 2 minggu kemudian akan ada Krisma dan Bapak Uskup akan datang. Mau nggak mau harus. Lalu ketika batu pertama sudah ditaruh, kemudian pekan berikutnya Bapak Uskup datang, kok ada artefak di situ. Mau nggak mau dia berkata. Itu apa? Batu pertama Bapak Uskup kita mau buat, tapi belum ada, kami buat. Sejak itulah lalu Bapak Uskup mulai memutus ekonom dan timnya untuk mendampingi kita menyiapkan segala sesuatu untuk mengerjakannya itu. Maka kemudian sejak Oktober, November itu mulai kita kerjakan dengan lebih teratur dalam bimbingan juga dari keuskupan. Sehingga kalau ditanya pembangunan yang sekarang ini sudah diketahui oleh keuskupan, sudah ada izin dari keuskupan. Kalau Anda bertanyanya bulan Oktober awal itu belum ada.
Kalau pertanyaan sekarang ada, karena Bapak Uskup sendiri yang sudah mengatakan 3 minggu yang lalu Bapak Uskup juga sudah meninjau lagi pembangunan progresnya bersama dengan panitia, sudah mengunjungi dan memberikan dukungan luar biasa untuk kita untuk yang tahap ini. Nah itulah sebabnya panitia memang sengaja mengunjungi atau berkunjung ke wilayah-wilayah untuk berbagi pengalaman, berbagi apa yang dikerjakan, tetapi juga mau menimbang inspirasi ataupun aspirasi ataupun partisipasi dari umat sekalian. Maka nanti akan disampaikan apa yang dikerjakan, kemudian dimohonkan juga masukan dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa ambil bagian membantu pelaksanaan pembangunan atau inovasi bertahap gereja. Itu maksud dan tujuan dari pertemuan kita saat. Demikian pengantar dari saya, terima kasih. Ardian bukan Adrianus. Beda ya. Ardian dari Asisi, Franciscus Asisi. Benar yang disampaikan Romo Agung, saya ditunjuk. Jadi saya nggak mengajukan diri tapi saya ditunjuk. Dan kebetulan juga saya juga menjadi ketua wilayah di Franciscus Asisi. Dan, Ketua Panitia Paskah. nah, ketambahan ketua Panitia Paskah. Tahun 2025 ketua saya borong semua. Sejarah. Tapi nggak apa-apa. Jadi dengan posisi saya sebagai ketua wilayah, saya berharap ketua-ketua di wilayah di 18 wilayah tidak mengeluh karena bebannya sama dengan saya. Gitu. Mau kita terkait dengan renovasi gereja ini. Baik Bapak Ibu, yang disampaikan Romo Agung tadi memang benar bahwa ada sebuah alasan kenapa kita harus memulai merenovasi gereja kita. Yang pertama karena tadi Romo Agung menceritakan tentang sejarah gereja Depok ketika awal didirikan, kemudian sampai tahun ini begitu luar biasa perkembangannya. Bahkan kemarin misa Rabu-Abu kami yang menjadi panitia, kebetulan juga Asisi dengan Agustinus, di luar prediksi umat begitu luar biasa. Juga. Dari misa jam 6 kemudian misa jam 4 dan sampai jam 7. Itu sangat luar biasa dan ya kami memang memastikan bahwa memang gereja kita memang perlu dibuat untuk lebih yang nyaman dan mungkin menambah kapasitasnya. Kemudian yang kedua memang kondisi ada di beberapa titik bangunan yang memang sudah memulai menunjukkan faktor usianya. Jadi ada beberapa titik yang rapuh, kemudian atapnya yang sudah berlubang di sakristi waktu itu, dan merasa paroki merasa perlu bahwa kita harus mulai Pak Eko sama Pak Buah di sini aja. merenovasi gereja kita. Dan yang terakhir mungkin adalah ya ini menjadi momen di ulang tahun 65 tahun paroki kita, harapannya menjadi momen untuk mewariskan suatu hal yang luar biasa bagi anak cucu kita. Harapannya seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian saya juga punya keluarga besar di sini. Mas Hari itu keluarga besar Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Jadi kami satu kampung kebetulan dengan Mas Hari di sini. Mas Hari, dikene lo Mas. Baik Bapak Ibu, akan kami memulai lagi bahwa kita sudah mulai melaksanakan pekerjaan renovasi ini seperti yang dibilang Romo Agung tadi di bulan Oktober 2010. Dan kami mengucapkan terima kasih Yosef menjadi wilayah yang ke-17 yang kami kunjungi. Jadi puji Tuhan kami masih diberi kesehatan. Yosef menjadi ke-17 dan besok terakhir ditutup di Bonaventura. Setelah kami perkenalkan dulu tim dari, kalau di DPP nggak perlu diperkenalkan karena udah terkenal ini. Saya bersama Pak Anton dari tim Dana beserta Om Danet di luar tim Dana. Kami tim Dana kebetulan Bu Reni dan Bu Emi berhalangan hadir. Tadi titip salam juga karena tadi pagi kami sempat
bertemu di Kristoforus. Izin Pak, sebentar dulu. Mungkin Pak DP. Saya sungkan sadaran ada sadaran rumah aku. Ada lagi di dalam di luar. Kita aja kosong kok. Ya, salah satu maksud dan tujuan kami jelas, mungkin Romo Agung tadi agak diperhalus, tapi kalau saya menganggap kami mau meminta dana langsung ke umat, seperti itu ya, langsung saja. Jadi tujuan kami salah satunya dan nanti adalah supaya kami ingin dukungan seluruh umat, dan harapannya kami mohon juga dukungan dari pengurus wilayah maupun pengurus lingkungan, bahwa ini adalah mimpi kita bersama, ini adalah harapan kita bersama, bahwa kita ingin membuat sesuatu yang luar biasa, suatu harapan yang menurut saya ya luar biasa, bahwa ini bisa kita wujudkan jika kita bisa melakukan ini bersama-sama. Dan saya yakin umat di wilayah Yosef akan benar-benar mendukung, benar-benar mensupport apa yang menjadi harapan ini. Ini bukan harapannya Romo Anton, ini bukan harapannya Romo Agung, apalagi harapannya Ardian sama Pak Anton sama Om Dhani. Kami harap ini hanya menjadi semua mimpi kita bersama. Kami hanya alat, kami hanya yang mencoba membuat mimpi ini lebih meyakinkan. Jadi harapannya kami perlu dukungan semua umat di wilayah Yosef ini. Kemudian saya sampaikan bahwa renovasi tahap pertama itu sudah kita kerjakan dengan proses yang cukup, seperti Romo Agung bilang tadi, bahwa waktu itu kita tidak punya duit sama sekali. Ketika saya ditunjuk juga, saya juga bingung ini mau mulai dari mana, karena kita juga tidak ada dana sama sekali. Tetapi ketika kita mulai dari penunjukan tender, kita gunakan tender terbuka. Dari 12 kontraktor yang mendaftar, 9 kontraktor bersedia mengikuti penjelasan tender atau akuisisi. Kemudian 6 kontraktor mengajukan penawaran harga. Dari 6 kita seleksi menjadi 3, dan akhirnya ditunjuk 1 kontraktor. Bapak Ibu, dari rencana anggaran di tahap pertama, anggaran ini adalah dihitung oleh tim dari umat paroki Santo Paulus Depok yang dengan sukarela dan sukacita mereka ini, beliau ini menyediakan waktu untuk menghitung budgeting anggaran renovasi ini. Jadi dari total yang mereka hitung dengan sudah di breakdown per item pekerjaan, jadi kebutuhan dananya adalah 1,554 M dengan kontingensi 10% atau unpredictable cost. Jadi total kebutuhannya adalah 1,7. Dan puji Tuhan, kami deal kontrak dengan kontraktor itu di angka 1,485 M. Artinya perhitungan teman-teman kita tadi yang sudah sukacita sukarela masih sesuai dengan prediksi mereka. Tetapi kenapa kami sampaikan masih dengan 1,55 M dengan kontingensi 10%, karena di sebuah proyek kita tahu bahwa akan ada potensi kerja tambah kurangnya. Jadi saat ini kita sudah punya kontrak dengan kontraktor PT BWM itu 1,485. Saat ini progres pekerjaannya sebesar, secara lisan kemarin disampaikan ke kami, 65%. Berarti memang hampir sudah wujudnya sudah ada, bentuk fisiknya sudah ada. Nanti akan kami sampaikan di real video. Nah, harapannya di akhir Maret nanti seluruh pekerjaan bisa kita serah terimakan, bisa kami serah terimakan. Tadi siang pihak kontraktor menyampaikan project timeline yang terbaru, karena jujur kami mulai memonitor, karena ini sudah masuk ke minggu kedua Maret, supaya timeline mereka masih on track, sehingga nanti harapannya di akhir Maret pekerjaan sudah selesai.
Dan semoga sakristi ini menjadi hadiah yang luar biasa waktu perayaan Paskah. Harapannya seperti itu. Jadi pas perayaan Paskah kemarin nanti kita bisa menggunakan ruang sakristi yang baru. Jadi nanti Pak Reni bisa nganyari lah gitu di ruang sakristi kita. Setelah pekerjaan ini selesai, kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa pekerjaan renovasi yang seperti Romagung bilang yang sudah disetujui oleh Keuskupan adalah renovasi tahap pertama. Nah, ketika nanti pekerjaan renovasi tahap pertama selesai, kami panitia dan Romo Paroki akan mengajukan kembali rencana kami untuk pekerjaan tahap kedua. Nah, pekerjaan tahap kedua itu dihitung oleh tim itu sebesar 7,9 M dengan kontingensi 10%. Total kebutuhan untuk renovasi tahap kedua adalah 8,7 M. Jadi renovasi tahap kedua ini gereja yang sekarang kita gunakan itu benar-benar akan dirobohkan, kemudian akan kita bangun ulang dari struktur awal. Nah, total biaya ruang sakristi dan renovasi utama adalah 10,4 M. Kita perlu rosario lagi Pak Greg? Iya. Iya. Kita ziarah sendiri. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi ruang sakristi itu yang 1,7 berarti yang nanti akan kita nikmati itu mimpi kita baru 15%. Berarti 85%-nya ini mimpi kita yang harus kita pikirkan berikutnya. Berarti kita harus kembali tidur supaya mimpi kita yang 85% ini menjadi kenyataan. Jadi 10,4 M. Ini angka yang lumayan, tetapi yang menjadikan semangat bagi kami panitia adalah 5 tahun lalu kita juga mempunyai mimpi yang sama, membangun gedung pastoral, gedung GYP. 8 tahun. Jadi saya langsung duduk di sebelah saksi hidupnya, biar beliau nanti yang sharing bahwa mimpi yang sama. Waktu itu nilainya di awal adalah 13 M, kemudian direduksi menjadi 9 M. Angka itu mirip-mirip. Mungkin 9 M-nya dulu ya, mungkin 12 M sekarang kan. Artinya dulu yang kita punya mimpi, yang punya harapan yang sama, tetapi dalam waktu 15 bulan gedung itu bisa kita nikmati. Dan monggo mari kita coba pada malam hari ini kami mencoba mengajak Bapak Ibu untuk ya membayangkan kembali apa yang pernah kita lakukan 8 tahun yang lalu, sehingga hal yang sama akan kita lakukan bersama-sama, akan kita support bersama-sama supaya renovasi gereja yang pembiayaannya sekitar 8,7 M ini dapat terlaksana. Saya menjadi pendapatan terbesar kami di 5 bulan terakhir ini. Jadi 300. Sebenarnya kolektor kedua itu baru bisa kita lakukan di bulan November ini. Awal November sampai minggu pertama Januari. Nah, kolektor kedua ini memang tidak serta-merta ketika kita ada pekerjaan renovasi, kemudian Romo Paroki langsung menyuruh atau membuat kebijakan menunggu kolektor kedua. Tidak, kami harus mengajukan dulu ke Keuskupan, kemudian Bapak Uskup akan mengizinkan kita boleh melakukan kolektor kedua atau tidak. Nah, dengan hanya 2 bulan lebih 1 minggu, kita sudah menyentuh angka 308 juta. Memang ada jackpot di perayaan Natal, jadi memang itu luar biasa. Kolektor kedua di perayaan Natal itu bisa menyentuh hampir 100 jutaan. 102. Ya, 102. Kemudian peringkat kedua ini langsung menyodok di 2 minggu terakhir ya Pak, itu dari donatur perseorangan. Nah, ini luar biasa juga. Bahkan kemarin Romo Anton pergi mendampingi ziarah selama 2 minggu dan luar biasa sekali Bapak Ibu. Bahkan
Kalau malam Ramadan WA saya itu selalu kalimatnya puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau udah kalimatnya puji Tuhan berarti ini ada transferan gitu. Dan luar biasa, kalau kita kalkulasi itu hampir sekitar 250 juta. Bahkan saya sempat guyonan sama Ronton, coba kalau Ramadan sebulan ya kan mesti dapat 500 juta kan. Itu baru doang itu. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa energi ini sudah kemana-mana Bapak Ibu. Bahwa Ramadan dengan kemarin berangkat mendampingi ziarah, umat yang ikut ziarah itu juga tergerak bahwa gereja kita juga akan direnovasi. Network banyak jaringan yang bisa membantu kami tim panitia untuk bisa menyebarkan proposal renovasi gereja. Dan harapannya ini tadi supaya kita bisa bergerak bersama. Dengan kami, jadi sejak minggu kedua Januari sampai nanti di bulan Juli, kolekte kedua atas kebijakan keuskupan wajib disumbangkan untuk pembangunan paroki Maja. Nah, kami panitia otomatis kehilangan sumber income kami, mata pencariannya. Kami selalu nantikan tiap bulan 100 juta, 125 juta, tiba-tiba hilang. Nah, kami mencoba memodifikasi ini. Mungkin kalimatnya nanti diperhalus sama Romagung. Jadi kami mencoba memodifikasi cara bagaimana mendapatkan sesuatu yang hilang tadi. Nah, kami mencoba menganalogikan bahwa jumlah kakak di paroki Paulus kita mungkin nanti akan dibuktikan oleh Pak Eko selaku sekjen itu di 1957 kakak. Kalau 75%-nya saja itu mau mendukung kita, itu sekitar 1467 kakak. Nah, kami punya analogi atau asumsi, satu kakak misal itu menyumbang 100.000 sebulan atau 25.000 seminggu, itu kita bisa mendapatkan dana 146 juta per bulan. Kalau dalam 1 tahun itu di angka 1,7. Kami coba menyederhanakan. Jadi umat itu kan terbiasa bawa uang cash, betul nggak ibu-ibu ya? Kalau mau berangkat ke gereja udah nyiapin yang lembar biru sama lembar merah kan gitu. Harapannya nanti yang satu buat kantong kuning, yang satu buat kantong merah. Nah, kami coba yang buat kantong merah ini buat dibagi lagi gitu, buat dipilah lagi, atau yang merah tadi dijadikan warna biru-biru dua atau ada warna hijaunya. Abu-abu. Nah, warna abu-abu. Jadi kalau mau Romanton bilang bahwa kita boleh berpartisipasi untuk paroki Maja, tetapi kita sendiri punya gawe, kita sendiri punya pekerjaan untuk merenovasi gereja. Harapannya kami bahwa yang untuk kolekte kedua tadi mungkin agak ditahan dulu supaya ini dikumpulkan. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya kami berharap kita bergerak di lingkungan-lingkungan. Jadi kita jemput bola. Nah, ini memang tugas tambahan bagi bendahara lingkungan. Bendahara lingkungan Pak Sid? Bendahara lingkungan? Lingkungan. Oh iya, bendahara lingkungan. Dan ketua lingkungan tentunya. Kita akan jemput bola untuk langsung datang ke umat. Dari 17 wilayah banyak yang disaringkan. Ada yang mau dengan celengan, monggo silakan. Yang nanti di akhir bulan akan diambil oleh pengurus lingkungan. Kemudian ada yang di Elizabeth itu bahkan pakai formulir komitmen. Terima kasih monggo. Jadi tiap kakak mau nyumbang berapa selama 1 bulan. Nah, di kami, kebetulan saya juga ketua wilayah. Di lingkungan kami kebetulan sama, sekretaris wilayahnya adalah anak muda, baru lulus juga lagi nyari pekerjaan. Juga momen ini menjadi dia untuk melayani sehingga nanti dapat diberkati untuk dapat pekerjaan. Mau jemput bola dengan membawa kantong kolektor ke tiap rumah. Kami ada 35 kakak lingkungan. Cara ini kami serahkan ke lingkungan teknisnya, karena lingkungan sendiri yang tahu kondisi umat. Mungkin yang di Yosef ini karena satu komplek ya Pak? Ya. Paling jauh ada 2 kilo, 3 kilo. Paling jauh ujung ke ujung. Ujung-ujung ya 2 kilo. Paling jauh. Ya. Paling jauh ya ujung ke ujung. Nah ini mau. Jadi kami mengharapkan tadi karena umat membiasakan dengan cash tadi. Nah kami coba yaitu tadi Bapak Ibu mencoba
yang cash tadi mungkin dibagi dulu atau disisakan untuk kami. Memang sekali lagi bahwa ini teknisnya kami serahkan ke lingkungan, karena lingkungan yang tahu. Kalau beri kita kemarin waktu saya presentasi, wah saya capek kalau keliling, saya mau transfer aja, monggo silahkan. Ini adalah teknis, yang penting kita ingin membuat umat bergerak, membuat yang tadi yang kami merasa kehilangan tadi, karena memang sudah tidak ada cara untuk kolektor kedua karena diwajibkan untuk paroki Maja. Memang kami akan menyediakan kotak-kotak tadi, itu adalah satu hal kami perlu semacam fixed income sebagai pengganti kolektor kedua ini. Dan persembahan sukacita ini akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Kenapa? Karena kalau sekali lagi kolektor kedua ini perlu persetujuan keuskupan. Nanti setelah Juli selesai, kami juga akan mengajukan lagi, Romo akan mengajukan lagi untuk kolektor kedua bagi kami lagi. Dan makanya kami selalu menetapkan bahwa persembahan sukacita ini kita akan lakukan sepanjang 2025. Namanya persembahan sukacita, angkanya tidak ditentukan. Yang penting ikhlas, sukacita, dan juga ini juga bisa lebih dari yang 100.000 tadi, bisa kurang, bisa lebih. Kami berharap bendahara lingkungan tadi nanti bisa menyetorkan ke kami di setiap akhir bulan, karena kami juga berkejar-kejaran dengan progress payment dengan kontraktor. Jadi monggo nanti para bapak ketua lingkungan, Pak Agus dan Pak Greg, detailnya kami serah seperti apa. Kemudian seperti hanya kolektor, kami juga akan laporkan kegiatan ini, penggalangan dana ini melalui pengumuman, mungkin juga bisa dengan infosiar atau apapun, sebagai bukti transparansi kami terkait penggalangan dana ini. Sekali lagi, yang terakhir ada besaran ini tidak bisa kita tentukan, bisa kurang, bisa lebih, monggo silahkan. Seperti yang saya bilang tadi, ya kita seakan-akan kita memang mau mempersembahkan untuk kolektor saja. Saya buka diskusi untuk pembahasan ini, sebelum nanti kita bahas ke hal yang lain. Utama itu sekitar paling cepat 6 bulan. 6 bulan. Ya, bisa sampai 1 tahun. Blueprint ya. Blueprintnya untuk bisa dikerjakan oleh kontraktor. Nah, ini yang ada baru untuk sakristi. Sakristi tahap pertama. Jadi tahap pertama. Karena ini mimpi besarnya kita membangun gereja, kemudian kita mencoba pertahapannya adalah dengan sakristi. Ini merupakan ujian dari nekatnya para Romo di BPDKP meletakkan batu pertama tanpa dulu izin Bapak Uskup. Akhirnya kan disetujui juga, karena ini harapan. Kebetulan tahun pengharapan, jadi kita juga berharap ada sebuah hal yang baik ke depannya untuk gereja kita. Nah, sehingga kenapa sosialisasi ini dilakukan ke seluruh wilayah. Ini dulu pada waktu pembangunan GYP, sosialisasi itu tidak terjadi di seluruh wilayah, hanya sebagian, dan itu yang terjun hanya seksi dana. Romo tidak sampai terjun ke lapangan. Bahkan ketua panitia seperti Pak Ardian itu enggak juga terjun di lapangan. Nah, ini sudah sangat bagus menurut saya, Romo dengan ketua langsung terjun ke lapangan. Karena untuk mempersiapkan bagaimana kita membangun ini dengan sukacita tanpa kita ada terbebani. Dan ketika umat semuanya sudah bergerak bersama-sama, yang bisa membantu besar, mungkin kayak wilayah Brigita bantu besar, yang kurang, yang warga tidak bantu pun dia bisa membantu dengan doa. Jadi tidak harus membantu itu semuanya dengan dana. Kenapa membantu dengan doa juga akan berhasil? Karena nanti para orang tua yang punya link dan anak-anaknya yang sudah bekerja punya link, dialah yang membawa proposal ini untuk dilemparkan ke semua kekuatan jaringan. Dan ini secara tidak langsung akan membuahkan hasil yang tanpa kita duga. Kurang lebih begitu, Pak Jai. Mudah-mudahan tadi disampaikan Pak Ardian bahwa ini kita untuk menyiapkan modal juga, bahwa kita akan masuk lagi maju untuk tahap kedua, tentu kita perlu paling tidak 3,5 miliar, 3,5 miliar. Sehingga beruntutnya bisa cakep, masuknya bisa cakep. Kalau dihitung kita sampai akhir bulan ini, akhir tahun ini nanti, sekarang bulan Maret,
berarti kita ditambah 6 bulan kan 9 bulan. Ya kan, kurang lebih 9 bulan. Itu kalau bisa cepat kita membuat gambar strukturnya. Kalau tidak pasti harus lebih dari itu. Tapi akan kelihatan pergerakannya. Tapi tadi juga disampaikan bahwa dengan teman-teman yang bergerak sekarang, ternyata buahnya ada. Sampai dananya ini sudah mendekati. Kalau saya hitung-hitung, ini dengan keuntungan panitia Paskah, ditambah kita yang dari dari sumbangan kasih dari warga yang sudah sosialisasi per bulan, saya rasa ini sudah akan ketutup. Yang pertama sudah macam aja kita ketutup. Tapi untuk yang menjadi 8,9 untuk yang Indo, tentu inilah yang kita sedang kerjakan bersama. Mungkin itu. Pasti ada. Nah, kami dari umat itu belum tahu sebetulnya kalau Bapak cerita tadi gereja yang lama itu akan dirobohkan. Sekarang itu nanti yang baru itu mau dibangun berapa lantai dan bentuknya seperti apa? Apakah sampai depan yang pas kita teras itu, ataupun hanya seberapa gitu? Dan kenapa harus dirobohkan? Gitu. Gereja yang lama kenapa harus dirobohkan? Itu aja yang jadi pertanyaan. Kan mesti Bapak punya gambar untuk menentukan RAB tadi kenapa ketemunya 8, sekian M itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang dimulainya kita untuk mencari, dalam arti kata di lingkungan sendiri kita akan mulai bergerak itu dari efektif di bulan apa, dan untuk pengiriman dananya itu seperti apa? Apakah perlu ketua wilayah mengetahui atau cukup ketua lingkungan langsung kita sharing dana yang kita kumpul di umat per bulannya, dan dimulai tanggal berapa, ditutup tanggal berapa, supaya kita bisa kasih juga laporan ke umat. Gitu. Itu aja sih Pak. Yang pertama tadi ya Pak ya, memang kami sudah membuat desain untuk sampaikan waktu di kunjungan pastoral yang pertama, bahwa kami juga sudah membuat beberapa desain, adanya tim terkait nanti di dalamnya mau desainnya seperti apa. Nah, ketika ada pertanyaan kenapa harus dibongkar total, jadi sebenarnya ketika kami mencari maaf kaki saya karena terganjal perut. Jadi ketika kami mencari blueprint gereja itu maka kami agak kesulitan. Tetapi ketika kami mengumpulkan ada beberapa sedikit data di gereja kita ini, strukturnya itu tidak secara gambar itu tidak begitu jelas, hanya 1,5 meter dengan batu kali Pak. Ya, fondasinya. Ketika berdasar gambar tingkat Pak ya. Ya, ternyata ketika kita kemarin mengerjakan proyek renovasi yang pertama, ya jujur menjadi proyeksi lupa juga. Kami menemukan hal-hal yang di luar prediksi teman-teman teknis. Jadi harus menambahkan 2 titik borpel kembali. Ya karena memang strukturnya didesain memang mungkin waktu itu untuk bangunan seperti ini. Dan kenapa itu tim teknis menyimpulkan harus memang merobohkan total. Jadi ini baru berdasarkan gambar ya Pak ya, berdasarkan gambar yang hanya beberapa sedikit yang bisa kami temukan. Nah kalau kita lihat desainnya, kita akan membuat atau membangun kembali gereja dengan ketinggiannya akan bertambah. Sebenarnya yang menjawab nanti nggak apa-apa saya coba gambarkan. Kemudian ini tampak belakang, di sisi belakang itu kita akan buat semacam misalnya ada balkon. Di sisi belakang ada balkon. Kemudian ini kapasitasnya bisa bertambah kalau kemarin dihitung tim kita 300-an untuk yang sisi atas. Kemudian tampak depannya ini kan berubah. Jadi yang kanopi depan itu akan kita bongkar. Jadi bangunannya akan sedikit maju ke depan. Roma dibongkar juga Pak. Roma tidak Pak. Roma tetap menjadi. Karena nggak nampak di sini ya. Iya. Nah ini menggambar ini Bapak Ibu. Kalau kita orang profesional itu biayanya kan mahal.
Betul. Tetapi luar biasanya umat kita adalah mereka sukacita menggambar ini tanpa dibayar. Ini suatu hal yang luar biasa. Waktu itu juga baru memulai mimpi saja mereka sudah lembur siang malam untuk mempersiapkan dokumen-dokumen. Jadi maaf. Oke. Kalau dibongkar itu posisinya pasti pada saat Betul. di sini. Lebarnya maaf hanya memanjang ke depan. Sondir yang di belakang itu berapa meter, Pak? Kemarin itu 12 Pak, kalau 12. Oh. Ya. 12, makanya kenapa ada tambahan 2 borpel di sana? Betul. Fondasi. Ya. Ya itu Pak. Batu kali kan? Ya batu kali. Justru ya kalau punya saya juga bisa karena background saya orang listrik. Tapi nggak apa. Kemarin ketika coba diskusi dengan tim teknis, ketika kita pertanyaan sama dengan apa Pak Agus tadi bahwa ada nggak yang bisa dipertahankan dengan bangunan yang lemah, tetapi karena hanya berdasarkan dokumen yang ada, sementara kami masih memutuskan kita bangun ulang Pak, strukturnya ulang. Memang kemarin waktu kami di Alfonsus ya, dan nanti ketua wilayah ya cukup di copy saja ada info rekap atau ketua wilayah lingkungan biasanya menginfokan wilayah. Nah kebetulan saya ketua wilayah juga, kemarin juga ada ketua lingkungan saya Pak Ardian, dananya dikirim ke Pak, nggak usah. Ibu langsung, bendara ibu langsung transfer ke rekening renovasi, saya cukup tanda terimanya saja atau buktinya saja. Nah biasanya langsung saya teruskan ke Pak Simon. Itu saja Pak. Ya, memang begitu yang kami sepakati Pak. Belum disosialisasikan ya? Dari surat edaran dari Pak Oki gitu aja. Ya. Belum di-sharing ya tidak Timotius? Bikin surat lagi. Oh. Kan dari tindak lanjuti surat edaran. Oh, oke. Kesekian saudara-saudara menggunakan waktu untuk mendengarkan dan juga memahami apa yang disampaikan oleh kami para panitia ini. Harapannya adalah apa yang kita rencanakan dan harapan kita untuk mendapatkan partisipasi keterlibatan umat itu didukung. Sangat diharapkan para pengurus wilayah lingkungan itu yang bergerak membantu kita semua, hidupkanlah atmosfernya, jadi suasananya, karena ini masih panjang. Jadi kalau tadi dikatakan pembangunannya memang sebenarnya kita mau membangun gereja yang baru sebenarnya, hanya kita lakukan secara bertahap. Kalau hari ini kita sudah punya 10M, sudah langsung kumpulkan aja berjalan. Karena belum, maka kita pelan sedikit demi sedikit. Nanti kalau ini kita akan jalankan gitu ya. Jadi dalam perjalanan harapannya kalau Mei bulan Maret ini selesai, kemudian setelah Paskah kita bisa merencanakan yang kedua dan kemudian mendapatkan izin Boroskop, mungkin juga entah di pertengahan tahun ini bisa start lagi yang kedua, tahap berikut ya puji Tuhan kalau bisa berjalan begitu. Jadi suasana semangat panasnya itu enggak macet gitu ya. Kalau misalnya kita selesai tunggu 2 tahun lagi kan itu kan macetnya itu agak mendorongnya pasti terasa tidak gampang. Maka harapannya adalah semangatnya ini ada, dan tadi yang dikatakan modal awalnya nanti bisa diperoleh, maka pasti akan bisa dibantu oleh keuskupan gitu kan. Sama dengan halnya yang di Paroki Maja ini kan, karena juga mau nggak mau kita harus dorong supaya tidak berhenti di tengah jalan. Kalau ditunda-tunda malah nanti semangatnya maka demikian juga di Paroki, semangat dari juga doa dari umat. Jadi berdoalah bahwa dalam doa kalau Anda kunjungan ke 9 taman doa bersama Pak Greg ya, itu dijadikan intensi misa atau intensi doa. Kalau ditanya oleh umat paroki lain kenapa berdoa, salah satu intensinya untuk ini. Siapa tahu ada yang tertarik untuk membantu kita, kan nggak apa-apa.